Mangrove merupakan jenis tumbuhan yang hidup di atas substrat atau media tumbuh campuran antara air laut dan air tawar. Sistem perakaran yang dalam dan kokoh membuat tumbuhan ini sanggup meredam gelombang dan menahan abrasi air laut. Sebagai vegetasi endemik yang hidup antara transisi wilayah laut dan daratan, kawasan hutan mangrove menjadi ekosistem utama pendukung kehidupan di kawasan pesisir. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai, yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Hutan mangrove yang juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau ini merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Pada habitatnya, hanya pohon mangrove atau yang biasa disebut dengan bakau mampu bertahan hidup dikarenakan proses evolusi serta adaptasi yang telah dilewati oleh tumbuhan mangrove. Tidak hanya menahan gelombang air laut dan abrasi pantai, mangrove juga dapat menyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen, serta sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Di mata banyak orang, kota Ambon adalah kota yang terkenal dengan keindahan pantai yang mempesona. Namun di balik itu, ada sisi gelap yang perlu kita tahu penyebabnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena gagalnya upaya konservasi area kawasan hutan mangrove di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, yang diduga akibat limbah sampah rumah tangga masyarakat yang mengakibatkan rusaknya sedimen tanah. Pengupayaan konservasi kawasan hutan mangrove setidaknya membutuhkan 10-15 tahun untuk terwujud. Campur tangan pemerintah dalam upaya konservasi kawasan hutan mangrove ini dapat dilihat melalui pemberian bibit mangrove secara gratis oleh Balai Pertanian Kota Ambon. Kemudian, pembudidayaan dilakukan secara mandiri oleh komunitas pecinta alam dan masyarakat setempat. Di kota Sumber kali percobaan pernah mangrove tapi gagal terus. Ada yang ini tapi sisa dua pohon ini yang tumbuh dari beberapa ratus katong tanam itu. Dan permasalahannya yang sama, sampah katong gali terus tetap sampah di bawah. Katong gali sampai sumur apa ini tetap sampah di bawah. Iya. Jenis mangrove yang dibudidayakan di Desa Waiheru adalah jenis Rhizopora mocronata dan Rhizopora scialosa yang membutuhkan waktu perawatan kurang lebih 1 tahun hingga mangrove dapat dipastikan hidup. Menurut informasi yang kami dapatkan, khususnya upaya konservasi oleh komunitas sudah dilakukan sejak tahun 2020, namun progresnya belum ada hingga saat ini. Konservasi juga dilakukan dengan maksud untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem hutan mangrove dan mengurangi pemanfaatan kayu dari pohon mangrove untuk kepentingan pribadi masyarakat. Jika hal ini terus terjadi, penebangan liar pada kawasan hutan mangrove dapat dikenai Pasal 50 Undang-Undang Dasar Kehutanan dan masalah pidana pada Pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pesisir pantai Desa Waiheru Kota Ambon memiliki potensi besar menjadi area konservasi hutan mangrove. Namun hal tersebut belum dapat terrealisasikan dikarenakan kondisi lingkungan yang belum mendukung. Hal tersebut dikarenakan penumpukan sampah rumah tangga masyarakat dan rusaknya sedimen tanah sehingga mangrove belum dapat tumbuh dengan baik. Ambon Investigation News Devi Alfiani bersama tim kini turun langsung ke pesisir pantai Desa Waiheru Kota Ambon guna melihat lebih dekat lagi kondisi hutan mangrove yang ada di sini.
serta mengupayakan bagaimana cara mempercepat konservasi hutan mangrove sehingga dapat rimbun kembali dan menjadi benteng abrasi air laut. Kondisi lingkungan yang dipenuhi sampah masyarakat sudah menumpuk dan bercampur dengan lumpur. Inilah yang diduga menjadi penyebab rusaknya sedimen tanah. Sampah di kawasan ini didominasi oleh sampah plastik. Sampah plastik tersebut diduga berasal dari tempat umum pembuangan sampah yang berada di bantaran sungai, dan ketika penuh, sampah-sampah tersebut akan jatuh ke sungai dan hanyut ke pantai. Giat pembersihan sampah sudah seringkali dilaksanakan oleh sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai pihak, mulai dari dalam dan luar kota Ambon, seperti mahasiswa, berbagai komunitas pecinta alam, dan masyarakat setempat. Tim Ambon Investigasi News bersama komunitas anak pesisir juga sempat bergabung dalam giat pembersihan areal konservasi kawasan pohon mangrove tersebut, dengan tujuan membantu menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem kawasan pohon mangrove. Ibu Dewi yang berusia 46 tahun yang tinggal di area sekitar penanaman bibit mangrove yang ada di Waheru selalu menyaksikan banyaknya mahasiswa dan komunitas yang selalu turun untuk membersihkan dan menanam bibit mangrove. Mahasiswa dari Jogja pun pernah ikut membantu membersihkan selama 2 minggu di pantai tersebut. Namun hasilnya tetap sama, mangrove tetap mati diakibatkan pernah terjadinya banjir dan banyaknya jaring-jaring yang membuat pohon mangrove di sekitar pantai pun mati. Dong datang cuma tanam mangrove, tanam beta bilang kalau habis tanam tolong cek periksa apa ini saya habis tanam 1 bulan datang lagi cek Sumati. Ibu Dewi dan suami memiliki inisiatif sendiri di sini untuk merawat hutan mangrove yang ada di pesisir pantai tersebut. Suami Ibu Dewi pun juga ikut andil dalam menanam bibit mangrove serta pembuatan jembatan gantung guna masyarakat dapat menggunakannya. Mereka menggunakan dana pribadi untuk pembuatan jembatan tersebut tanpa bantuan dari pemerintah. Mereka pun juga menanam sekitar 1.000 bibit mangrove di sekitar pesisir, namun hanya sedikit yang dapat hidup dan bertahan sampai sekarang. Tapi yang hidup cuma itu karena banjir mana orang buang jaring kan tarik tercabut. Dulu kan katong tinggal itu kasih bersih mau bangun rumah itu jarang langsung dari sini langsung tembus lihat air masuk. Ini bapak yang rawat Sekarang mangrove. Baru-baru kalau kapan terlambat tinggal berarti habis orang tabang. Oh iya, soalnya ini kan mangrove ini kan kayu bakar juga kan. Tapi bapak selama tinggal di sini alhamdulillah. Orang Singaden. Yang ada. Oh, Anto ikut biar Oh, iya. tentara ya ambil potong di kali Anto ikut marah. Jangan, itu kan untuk katong perlu. Iya, ini kan juga perlindungan pesisir pantai kan, Bu. Kalau bisa katong tanam. Ini malah ditabang, ini bagaimana? Oh iya. Bu, kalau boleh tahu masyarakat setempat tempat pembuangan sampahnya di mana ya, Bu? Di bak sampah di atas, tapi bak sampah di atas itu Selalu penuh. sepenuh langsung jatuh ke kali. Banjir langsung sudah salahkan kali. Dulu sampah paling banyak itu, tapi dong terjebak terus di bawah itu sekurang itu. Oh, jadi memang sampah masyarakat juga yang menumpuk. Iya, Sana-sana dari sana tuh. yang banyak. Iya. Ya karena kan meluap ke kali, banjir Kalau akhirnya banjir itu tuh dan karung-karung dan tas-tas kantong itu langsung ke baru-baru pantai. jembatan yang di atas kali tuh sampai rubuh itu apa? Sampah dan karung-karung. Bapak dan itu yang kerja kasih angin dengan anak 2 orang. Yang di samping tempat pabrik tahu nih kan, Bu? Yang di jembatan itu. Soalnya itu kan ada kali kan di bawahnya. Oh iya. Yang di jembatan itu di depan jembatan kan ada bak sampah gitu. Kalau sepenuh kan langsung jatuh di kali. Iya, langsung akhirnya Nah sudah hanyut hujan ini, hanyut lagi salurannya. ke pantai. Kita kasih bersih, air pasang, sampah dibawa lagi.
Kayak gitu berarti Bukan di sini, di Bukan, sini iya. perlindungan bakar. Tapi yang di atas baru-baru sampai tertampung sampai sendisa air yang bisa jalan tuh pakai ekstra selama 2 hari. Gali itu yang di samping itu. Pakai ekstra tuh katong kumpul dana tuh untuk beli minyak tuh. Iya. Bilang kata sudah saya bisa bayar, yang penting tanggung jawab Minyak. Dia bilang kata minyak satu drum berapa, katanya 1 juta lebih ke berapa, kan kurang tahu sampai itu tuh. Lalu bapak di sini kumpul bisa beli minyak 2 drum, akhirnya dorang kerja 2 hari. Tapi sama saja, saudara. kayak gitu. Emang fasenya kayak gitu ya Bu. Emang sampah ujung-ujungnya ke laut lagi. Ke laut lagi. Kan kali kalau dia banjir ya sudah lah ikut kali. Iya, ke sini lagi. Sapara kalau banjir air pasang sampai di muka-muka rumah katanya bikin apa kan sampah subasa baru hujan. Sampah yang kebanyakan tuh dari atas, masyarakat atas, bukan di sini. Terima kasih telah menyaksikan berita hari ini. Kami dari Investigasi News 24 pamit undur diri dan sampai jumpa.